Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah kerangka berpikir dan cara membuatnya. Teman-teman sekalian, kerangka berpikir ini adalah salah satu bagian dari karya ilmiah yang harus kita tulis, apakah itu dalam skripsi, tesis maupun disertasi. Jadi kerangka berpikir ini adalah penjelasan sementara atas suatu gejala yang menjadi objek permasalahan yang akan kita teliti. Jadi di dalam perumusannya nanti akan kita pelajari apa yang harus ada dan apa yang harus dijelaskan di dalam kerangka berpikir. Atau ada juga yang menulisnya kerangka pemikiran, sama aja, boleh kerangka berpikir, boleh kerangka pemikiran. Nah, kerangka berpikir adalah sebuah model atau sebuah penggambaran ya, penggambaran alur berpikir. Alur berpikir siapa? Alur berpikir peneliti yang memberikan penjelasan tentang variabel atau fokus permasalahan. Jadi kalau penelitiannya kuantitatif berarti penjelasan tentang variabel penelitian. Kalau penelitiannya kualitatif berarti penjelasan tentang fokus penelitian. Mengapa jadi di dalam kerangka berpikir itu adalah sebuah penggambaran alur berpikir dari peneliti tentang variabel yang akan diteliti dan jelaskan mengapa peneliti mempunyai anggapan ya sebagaimana yang dikemukakan dalam hipotesis. Itu semua terangkan dan jelaskan di dalam kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah suatu diagram ya. Jadi kita membuat suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika ya, logika berpikir, logika berjalannya proses penelitian. Jadi biasanya akan ditandai dengan tanda panah ya, hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya ada tanda panah yang menjelaskan hubungan. Nah, biasanya kalau variabelnya itu kemudian dipecah lagi menjadi sub-sub variabel, itu juga dituliskan di dalam kolom-kolom ya, di dalam bagian itu. Misalnya variabel 1 disebutkan X, maka nanti akan ada uraiannya X1, X2, X3 dan seterusnya ya. Kalau misalnya variabel X2 berarti X2.1, X2.2 dan sebagainya. Semua dijelaskan ya dengan bentuk gambar. Supaya apa? Supaya terlihat hubungannya. Kalau kita sudah membuat dalam bentuk bagannya, bentuk gambarnya, nanti akan ada penjelasannya. Seperti apa penjelasan nanti saya berikan arahannya, cara membuat penjelasan dalam kerangka berpikir. Teman-teman sekalian, penempatan kerangka berpikir itu agak ada beda-beda. Misalnya untuk S1 biasanya ada yang menempatkan di bab 1 ya, setelah latar belakang masalah, identifikasi, perumusan, kemudian manfaat dan tujuan penelitian, lalu kerangka berpikir, baru hipotesis penelitian. Itu kadang ada yang di bab 1. Tapi ada juga yang menempatkannya di bab 2, yaitu tinjauan pustaka, baru diikuti dengan kerangka berpikir. Itu untuk S1. Kalau untuk S2, S3 biasanya ada babnya tersendiri ya. Kalau bab 1 pendahuluan, bab 2 teori atau tinjauan pustaka, bab 3 kerangka berpikir, bab 4 metode penelitian. Ini yang menggunakan penulisan karya ilmiahnya 6 bab ya, 6 bab. Tapi kalau 5 bab biasanya kerangka berpikirnya ada di bab 1 atau di bab 2. Ya terserah teman-teman aja sesuai dengan
panduan yang dikeluarkan oleh kampus masing-masing, tempatnya di mana, yang penting adalah kemampuan menulis kerangka berpikirnya aja itu ya. Kemudian apa manfaat kerangka berpikir? Kenapa kita harus membuatnya? Nah, manfaatnya adalah, saya ambil 4 saja manfaatnya. Yang pertama, manfaat kerangka berpikir itu adalah menentukan apa dan siapa yang akan dikaji, yang akan diteliti, atau yang tidak akan diteliti. Jadi kita jelaskan, kita akan meneliti apa dan meneliti siapa. Kemudian yang kedua, menjelaskan hubungan, ya, menjelaskan hubungan antar variabel dengan ditunjukkan melalui tanda panah. Ya. Itu tanda panah adalah bentuk komunikasi, ya, bentuk komunikasi yang membacanya itu adalah sebagai hubungan. Artinya kita kalau lihat tanda panah dari satu variabel ke variabel yang lainnya, berarti variabel yang satu dengan yang lainnya ada hubungan, ya. Kalau timbal balik berarti 2 gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis. Jadi manfaatnya, kalau kita membuat kerangka berpikir, itulah landasan untuk merumuskan hipotesis. Dan yang keempat, manfaat dari kerangka berpikir adalah menjelaskan hubungan-hubungan antar variabel dengan subvariabel secara jelas gitu ya, sangat jelas. Nah, dengan demikian akan terhindar kalau kita menjelaskan itu, kalau kita sudah lihat menggunakan kerangka berpikir, insya Allah akan terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam berargumen, ya. Jadi makanya usahakan kita membuat kerangka berpikir yang benar, ya, yang tepat, supaya penelitiannya tahap demi tahapnya itu akan berjalan dengan lancar. Lalu di mana dan caranya seperti apa? Kita lihat, kerangka berpikir itu ditulis berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang relevan. Ya, jadi tinjauan pustaka, kemudian hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian kita. Juga ada dukungan teori di situ, ya, dijelaskan. Tapi jangan banyak-banyak. Upayakan dan usahakan yang ada di dalam kerangka berpikir, kita mencoba menghindari teori, lebih banyak kepada yang diungkapkan itu adalah hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penelitian kita. Nah, kemudian teman-teman sekalian, ciri-ciri kerangka berpikir, ya. Kalau kita mau buat kerangka berpikir itu, yang pertama, kerangka berpikir itu bentuknya pernyataan. Jadi penjelasan dari bagan yang sudah kita buat, ya, ada hubungan yang timbal balik atau tidak antar variabel, itu penjelasannya dalam bentuk pernyataan. Yang kedua, nggak usah banyak-banyak, ya, tapi juga jangan terlalu sedikit gitu, ya, minimal 3 paragraf. Nah, yang berikutnya adalah berapa jumlah paragraf yang akan kita tulis untuk menjelaskan bagan, ya tergantung banyaknya variabel, ya. Banyaknya variabel akan menentukan betapa kita menulisnya makin banyak paragrafnya gitu. Ya, saya ulangi, minimal usahakan 3 paragraf, bisa 1 halaman, ya. Tapi kalau misalnya variabel yang akan ditelitinya banyak, bagi teman-teman S2 atau S3, ya pastilah ungkapan pernyataannya akan lebih banyak sesuai dengan jumlah variabel. Kemudian dimulai dengan kata diduga, misal kirakan akan ada hubungan antara satu dengan yang lain gitu kan, seperti itu, diduga, diperkirakan. Kemudian
Yang berikutnya adalah yang harus digarisbawahi, jangan lupa tadi saya katakan usahakan tidak ada muatan teori ya, usahakan gitu, kecuali paksa banget lah baru ada satu, tapi usahakan memang nggak usah ada teori. Dan yang kelima adalah mengarah kepada rumusan masalah yang akan kita angkat di dalam penelitian itu. Nah, baik teman-teman, bagaimana sekarang cara membuatnya? Ya, latihannya nih untuk membuat kerangka berpikir. Ya, tahapannya adalah yang pertama, tetapkan variabel secara terperinci ya. Jadi ada variabel dan subvariabel. Nah, tetapkan, kita lihat nanti hubungan, apakah ada hubungan timbal balik, hubungan langsung dan tak langsung. Nah, itu tulis di situ. Kalau langsung garisnya langsung, kalau tak langsung biasanya garis-garis hubungannya adalah putus-putus gitu ya. Kemudian yang kedua, tahapan yang harus kamu lakukan adalah membaca buku ataupun kamus atau ensiklopedi pendukung, boleh ya. Yang ketiga, deskripsikan hasil-hasil penelitian terdahulu di dalam kerangka berpikir itu. Dan yang berikutnya adalah buat sintesa dan kesimpulan. Jadi membandingkan penelitian yang satu dengan yang berikutnya, kamu tutup dengan membuat sintesa, maka akan lahirlah sebuah kerangka berpikir ya. Kalau sederhana mungkinlah bisa 1,5 atau 2 halaman kerangka berpikir itu, nggak usah terlalu banyak. Yang paling penting adalah alurnya itu logis apa tidak gitu ya, itu latihlah. Mungkin tidak cukup 1 kali, 1 atau 2 kali masih kurang enak, baru 3 kali baru oh iya ini kok begini enak gitu ya alur berpikirnya. Oleh karena itu saran saya, sebelum membuat pernyataannya, buat dulu bagannya. Kan ada 2 cara. Ada teman-teman yang membuat narasinya dulu, berapa dibuatnya, paragrafnya 1, 2, 3 sampai 5 misalnya, baru ditampilkan bagannya. Atau dibalik, buat dulu bagannya baru penjelasannya. Silahkan pilih yang mana. Mau pilih yang tipe yang pertama atau tipe yang kedua. Baik teman-teman sekalian, demikian, selamat berlatih membuat kerangka berpikir. Ini penting dalam suatu rencana penelitian, karena dengan membuat kerangka berpikir, penelitian kita akan lebih mudah ya, tahapannya dilaksanakan, dan juga akan kelihatan hubungan antara satu variabel dan variabel lainnya dalam rangka persiapan menyusun hipotesis penelitian. Share ke teman-teman yang lain yang sedang akan membuat proposal penelitian, dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan bincang-bincang lagi dengan konten lain yang lebih menarik dalam rangka penyelesaian tugasmu menulis skripsi atau mungkin tesis. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.